Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royce Muntaska Sopan dengan NIM 7211419106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Lanjut, peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat-alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut dengan komputer mainframe, atau cukup mainframe saja. Mainframe mendukung ratusan bahkan ribuan pengguna dan operasi secara sekaligus. Lanjut, prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Sebuah prosesor seperti Pentium Extreme Edition dan Intel mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam komputer. Kecepatan prosesor dan ukuran Word bersama-sama bergabung untuk meningkatkan kekuatan komputasi, mengendalikan kalkulasi dan mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari suatu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Lanjut, kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Kecepatan pada awalnya dinyatakan dalam megahertz. Ukuran Word. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran Word adalah hal yang penting. Ia menentukan berapa banyak karakter dapat dipindahkan dalam satu siklus komputer. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau Random Access Memory atau RAM. Mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Lanjut, ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dilepas. Yang tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, sedangkan media yang dapat dilepas biasanya berbentuk pita, disk, flash drive, USB, CD, dan media jinjing lainnya. Lanjut, alat-alat input atau input devices. Suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan pengiriman data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Selanjutnya, alat-alat output. Suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Lanjut, multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer saat ini tidak dapat mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Lanjut, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Dan yang terakhir, jaringan lunak. Peranti lunak. Terdapat dua jenis peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi memproses data pengguna. Peranti lunak aplikasi tertentu dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat sesuai pesanan untuk pengguna tertentu. Lanjut, peranti lunak sistem, yaitu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Peranti lunak aplikasi siap pakai. Beberapa tugas pengolahan informasi sangat terstandarisasi dan memberikan fungsi yang sama dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Peranti lunak telah diprogram sebelumnya untuk perhitungan pajak, akuntansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan banyak transaksi-transaksi bisnis lainnya adalah transaksi standar. Lanjut, keuntungan peranti lunak siap pakai ada dua. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkan selama 6 bulan. Peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Lanjut, peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer sendiri yang menulis peranti lunak kebutuhannya.
Peranti lunak seperti ini disebut juga custom application software. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna air membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas pekerjaannya. Faktor-faktor yang membuat pengguna air membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi, dan kemudian penggunaan paket peranti lunak. Lanjut, komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui komputer sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari ketika komputer disambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Koneksi publik. Seorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi-koneksi yang dapat diandalkan. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah. Saluran pribadi. Suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Lanjut. Jaringan pribadi maya. Saluran pribadi mahal biayanya. Paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet, saluran pribadi lebih aman. Karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Saluran pribadi juga lebih tinggi, ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa adanya kebenaran pesan yang dikirimkan menggunakan internet akan diperiksa pada beberapa titik ketika peralatan melewatkan pesan melalui jaringan. Komunikasi jaringan atau International Organization for Standardization atau www.iso.org didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau OSI bagi koneksi-koneksi jaringan. Protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Sistem Network Architecture. IBM menciptakan Sistem Network Architecture atau SNA sebagai suatu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer-komputer mikro. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urut-urutan. Token ring. IBM menyadari bahwa tidak semua pelanggannya mampu atau ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan peranti keras. Kemudian perusahaan mulai mengembangkan suatu protokol miliknya yang tidak mengendalikan diri pada satu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi ke komputer-komputer lain, melainkan yang akan memperlakukan komputer lain sebagai sesama. Lanjut, Ethernet. Sherlock mengembangkan satu arsitektur komunikasi yang berbeda pada awal tahun 1970-an dan dengan bekerja sama beserta Intel dan Digital Equipment Corporation mengeluarkan Ethernet. Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Paket data adalah satu bagian data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju komputer pengirim dan informasi kendali lainnya. Alamat jaringan internet atau alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan yang pertama, jaringan area lokal, jaringan area metropolitan, jaringan area luas, dan yang terakhir internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.